Dari Kecamatan Dorojo nanti akan hadir satu rangkaian Rontek Garu Bumi. Malam turun perlahan di kota kecil selatan Jawa Timur. Terdengar denting bambu serta nyanyian rakyat dari kota 1001 Goa. Sebuah tradisi yang bukan sekedar hanya tontonan, tapi suara dari bumi, suara dari hati. Sebuah kesenian rakyat yang lebih dari sekedar hiburan, tetapi cerita, semangat, dan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun di antara yang ramai dan megah, satu nama muncul dari kecamatan yang berada di barat pusat kota Pacitan. Lahir sebuah suara, Rontek Garu Bumi. Donorejo, sebuah kecamatan yang berada di sebelah barat Kabupaten Pacitan, terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Tidak serta-merta gawe dhewe itu jenenge Rontek Garu Bumi itu apa. Di Donorejo ini masih banyak warga yang dalam basic bekerja itu pertanian. Kita mengangkat tema pertanian tersebut. Ketika bujul, Mas, ternyata bujul itu luku garu. Jadi dari situ kita mengambil tema mlakune garu, mlakune luku. Dari filosofi laku garu itu akhirnya kita ambil Garu Bumi. Garu Bumi bukan sekedar kelompok penampil. Mereka adalah wajah Donorejo. Mereka mengangkat tema pertanian bukan karena ingin tampil beda, tapi karena mereka tahu jika seni tidak bicara tentang tanahnya sendiri, maka ia hanyalah gembah yang kosong. Di warung sederhana ini, rapat pertama digelar. BKAD dan KNPI Kecamatan Donorejo bekerja sama, mulai menentukan siapa yang menabuh, siapa yang menari, siapa bagian properti, dan di mana menentukan tempat untuk latihan. Karena untuk mempercepat proses rontek ini, kita mengambil teman-teman yang sudah berpengalaman di rontek. Jadi kita ambil dari 3 grup rontek, yaitu Kalinyamat, Banaran, sama Tawangalun. Kalau tim properti, tim intinya sebenarnya saya dan Mas Yatno, tapi pada prakteknya saat mengerjakan itu dibantu banyak sekali teman-teman, baik dari ide sampai pengerjaannya itu prakteknya nggak mungkin sendiri. Dimulai dari persiapan anggota KNPI yang menyiapkan bekal makanan dan minuman untuk para pemain saat latihan. Yang mana harusnya biasanya saya harus berangkat jam 8, saya menjadi harus berangkat ba'da maghrib. Saya harus sudah mempersiapkan segala sesuatu, mungkin dari belanja, kemudian mengambil pesanan konsumsi, kemudian memastikan teman-teman yang piket pada malam hari itu hadir tepat waktu untuk menyiapkan segala kebutuhan bersama saya di dapur. Sebagai tukang gawe wedang dan juga seksi wong pawon,
di mana saya juga bertugas untuk menyiapkan konsumsi untuk teman-teman perontek, penari, dan juga penggamel. Di sini merupakan sarana latihan juga buat saya. Sebelum saya menikah, saya juga menyiapkan atau menyajikan untuk teman-teman. Untuk yang paling repot ya menurut saya ada Mbak Nurul. Di Mbak Nurul. Bu Nurul alias Bu Kasen, karena beliaunya juga dari habis maghrib juga sudah harus di kecamatan. Latihan digelar pada malam hari. Halaman Kecamatan Donorejo menjadi saksi awal tetesan keringat pemain Garu Bumi. Kalau tahun ini tabuhannya sangat benar-benar rumit, sehingga sampai pusing. Mungkin pusing hari ini kita latihan karena rumitnya tabuhannya, besok itu mau latihan lagi kita malas karena kita udah pusing, takut salah itu pasti, karena takut dimarahin sama pelatih. Sempat ada kendala di penari kemarin, itu propertinya terlalu panjang. Jadi kita menggunakan properti Wong-Wongan Sawah itu dengan panjang yang melebihi dari tinggi tubuh penari, sehingga banyak terjadi kesalahan seperti mengenai kaki penari yang menimbulkan luka. Iki nek dandani taline aja kawat. Iya, iki gampang merepel. Tak obat abetne kur. Yang sudah belajar rontek beberapa kali pertemuan ternyata harus keluar dari grup rontek karena bekerjalah, sekolahlah, dan seperti itu. Tapi kita menyadari, tapi kita pun alhamdulillah mempunyai informasi dari teman-teman bahwa ada yang mau ikut rontek mas, Ternyata ketika kita mereka sangat cepat dalam menerima materi dan antusiasnya luar biasa teman-teman itu. Kalau untuk tahun ini sedikit susah ya mas, karena latihan itu di masa-masa bulan banyaknya orang punya hajatan, sedangkan yang bermain musik tambahan itu atau penggamel itu dari istilahnya gimana ya, orang sorterop gitu lah. Jadi kalau banyak hajatan ya otomatis punya job sendiri-sendiri, jarang formasi lengkap saat latihan. Dengan penerangan seadanya, para pemain mulai berlatih dan menari di halaman kecamatan. Para penabuh mengulang pola irama yang berkali-kali sampai hafal gerak dan tabuhan. Dingin malam bukan menjadi halangan untuk tidak berlatih bagi para pelaku Garu Bumi. Mereka tetap datang dengan semangat yang luar biasa. Suka duka latihan menjadi cerita mereka dalam berproses. Teriakan semangat menjadi udara segar di tengah penatnya latihan. Di sisi lain, bagian properti yang tidak kalah pentingnya juga terlihat berpikir keras untuk menyatukan konsep antara perontek dan properti. Proses pembuatan patung tidaklah mudah. Dengan bahan dasar jerami menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku properti. Untuk tahun ini sistemnya dibagi. Dibagi artinya saya dipasrai menggarap ogoh-ogoh sapinya, lalu background belakangnya sama elemen-elemen pendukung seperti orang-orangan sawah, terus umbul-umbul, itu yang garap Mas Yatno. Lah pas
sekitar Hamin 5 itu perakitan dikerjakan bersama-sama saya, Mas Yatno, dan teman-teman yang membantu. Dua hari sebelum menuju puncak penampilan, Garubumi menggelar gladi bersih. Ini bukan latihan biasa. Ini adalah ujian terakhir sebelum panggung sebenarnya. Kesibukan para pemain di balik layar mulai terlihat. Petugas sound system sudah mulai terlihat berpikir keras. Sound system menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan rontek, menjadi penghubung suara antara penggamel dan perontek yang berjarak cukup jauh. Nada dan intonasi yang jelas menjadi kunci tabuhan perontek, dan tentunya menjadi tanggung jawab para kru sound system. Di waktu gladi bersih kita terdapat kendala. Menurut saya pribadi, seorang penari juga itu di suara soundnya itu kurang sesuai. Audio. Jadi ya sound. Jadi antara penggamel sama perontek itu kurang maksimal audionya. Kayak delay. Malam pun tiba, terlihat antusias masyarakat yang luar biasa terhadap penampilan Garubumi yang memenuhi area gladi. Semua bersiap mengenakan kostum yang diberikan pada latihan terakhir sebelum gladi bersih. Bimbingan, doa, dan arahan selalu menjadi kunci utama sebelum rontek dimulai. Rontek Garubumi! Kesana! Musik dimainkan dengan kekuatan penuh. Penari menari bukan hanya dengan kaki dan tangan, tetapi dengan sepenuh hati. Para sesepuh menyaksikan dengan mata yang penuh harapan. Pada saat gladi bersih juga antusias masyarakat Donorejo sangat-sangat menarik, sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Mereka sangat berbondong-bondong menyaksikan kegiatan ini, sehingga menambah semangat para peserta. Karena saking banyaknya warga yang melihat gladi itu sampai memenuhi melewati batas itu. Jadi membuat fokus para perontek sama penggamel jadi kurang gerak. Kalau mengganggu, ya jelas mengganggu. Kalau diomongin tidak mengganggu, itu adalah bentuk kehormatan warga Donorejo karena pengen berbondong-bondong pengen melihat perwakilan kecamatan yang mau berlaga di kabupaten, Mas. Waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Pagi hari, tim properti berangkat terlebih dahulu, menyusul para pemain Garubumi yang semua berangkat dengan transportasi yang telah disediakan. Pada saat pemberangkatan itu rencana jam 7 ngumpul, sarapan pagi, lalu jam 8 berangkat. Tapi pada kenyataannya molor sekitar 1 jam karena keterlambatan. Ya mungkin teman-teman malamnya lembur jadi telat bangun atau gimana ya, semua saling memaklumi lah. Tapi kendala saat di jalan itu hanya pada masuk Pacitan Kota. Sampai di sana pun kita langsung istirahat sebentar, blocking tempat, kemudian make up. Di luar dugaan saya, dari rumah saya merasa sehat, namun ketika sudah berada di tempat transit tiba-tiba saya sakit,
Jadi siang harinya saya sebelum di make up, ketika teman-teman sudah mulai make up, saya tidur. 4:30 saya baru bangun, saya di make up, kemudian ganti kostum. Malam festival dimulai. Alun-alun Pacitan penuh dan sesak. Lampu warna-warni menari di antara ribuan penonton. Raut wajah tegang terlihat di barisan kontingen Garu Bumi. Dan tibalah saatnya Garu Bumi tampil di hadapan para pejabat dan ribuan pasang mata. Musik dimulai. Irama dari bambu bergemuruh di tengah kota. Kalau kita mulai dari venue pertama, pos pertama ya. Pos pertama itu di sana banyak tamu-tamu undangan VIP seperti Pak Bupati dan Mas Ibas beserta istri dan yang lain. Untuk segi mental pasti ya kita sedikit ngedown pasti. Tapi ada sedikit cerita lucu Mas di pos 1. Ada teman saya yang bercerita, Mas Ganjar. Dia tuh di depan pas istri Pak Ibas, dia tuh gemeter Mas. Waktu persiapan itu dia gemeter begini, tangannya begini. Saking gemeternya, saking nervousnya dilihat Pak Mas Ibas dan istrinya itu. Tapi alhamdulillah hanya sedikit setelah kita dengar suara gamelan yang dari properti, kita semua semangat luar biasa. Yang pos pertama itu teman-teman mungkin masih ada kendala grogi atau mungkin nervous dan lain sebagainya. Tapi saya rasa untuk di pos yang kedua dan ketiga itu teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin dan seminimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan. Kami semakin semakinnya pecah itu ketika sound sudah berbunyi Mas. Itu sound udah bunyi bleng, semangatnya kayak piye Mas? Kayak dibakar. Saya ini nonton wah, los. Tarian dari wilayah barat mengguncang panggung besar. Sorak penonton yang membahana membawa suasana heboh pada malam itu. Kami, teman-teman penggamel, teman-teman properti, dari penari, dan perontek tentunya, kita itu sudah bertekad bulat bahwa tahun ini kita harus masuk 3 besar. Pos demi pos terlewati dengan lancar. Sampailah mereka di pos terakhir. Sorak, tangis, dan haru, kontingen Garu Bumi pecah. Saya sudah tidak kuat, Mas. Saya sudah tidak kuat. Saya harus menghindar dari anak-anak. Maksudnya karena apa?
Karena saya ya seperti ini, takutnya itu saya itu dianggap lemah di mata mereka. Memang saya lemah sekali kalau melihat kekompakan satu hal yang luar biasa, sing biasanya cengengesan bareng, akhirnya iki aku ndak mau endingnya kita itu tangis-tangisan, tapi monggo kita itu berbahagia, monggo kita itu guyu-guyu bareng, tapi nyatanya ndak bisa, Mas. Ketika salah satu dari teman kita berteriak-teriak manggil nama saya harus ndak kuat, Mas. Tim Perontek, tim gamelan juga ikut menangis semua di sana haru, dan melihat Pak Camat ikut senang di sana. Saking senangnya beliau sampai muter-muter ngerangkuli kabeh, Mas. Intinya bener-bener di sana yang kita sampai sekarang sampai sekarang momen itu tuh nggak bisa dihilangkan. Yang paling berkesan di saya itu. Untuk kedepannya teman-teman itu Rontek Donorejo itu pasti akan lebih baik dengan dukungan dari FKKD tentunya, teman-teman BKAD dan teman-teman kepemudaan KNPI. Ya, KNPI itu sangat luar biasa, perjuangan mereka itu sangat luar biasa. Saya itu Mas, ketika teman-teman KNPI saya arahkan langsung manut, Mas, langsung manut. Mbak, Dek, Mas, ini nanti tolong dibantu ini nanti tolong dibantu ini. Itu langsung mereka tanggap. Tibalah waktu 2 hari menunggu hasil pengumuman. Beberapa pelaku Garuk Bumi berkumpul untuk mendengarkan pengumuman kejuaraan. Terima kasih juga untuk Kecamatan Donorejo, Pak Camat, Pak Nasrul, serta semua perangkat yang membantu susah payah memfasilitasi kami, mendukung. Saya sangat berterima kasih satu kepada pemangku wilayah kecamatan, Bapak Camat, FKKD, seluruh kepala desa Kecamatan Donorejo yang saya banggakan, dan tentunya teman-teman BKAD yang selalu mensupport kami, dan tidak lupa teman-teman KNPI, perontek, penggamel, penari, properti, dan tidak lupa warga seluruh masyarakat Kecamatan Donorejo yang selalu mendoakan kita untuk kesuksesan kita dalam festival Kabupaten Pasir. Terus Mbah Cipto yang begitu luar biasanya selalu memberikan kita semangat, selalu memberikan dukungan dari kita latihan sampai festival. Beliau dengan berdarah-darahnya membawakan tutuk yang pecah, beliau seorang seksi tutuk bagi saya, dan itulah saya sangat salut sekali sama Bapak Cipto ini, luar biasa beliau perjuangannya. Kepada teman-teman KNPI, teman-teman BKAD dan kecamatan, terutama Pak Nasrul yang sudah menyupport kami dari awal sampai kemarin gladi bersih, yang luar biasa antusiasnya, jadi menambah semangat kami untuk ininya. Dari semangat beliau-beliau ini menjadi bagian dari semangat kami untuk pentas di Pacitan dan terus memperkuat persatuan kepemudaan. Karena unsur-unsur dengan bersatunya kepemudaan pasti akan membuahkan sesuatu hal yang berprestasi, seperti itu. Harapannya semoga tahun depan muncul bakat-bakat baru sehingga regenerasi baik dari penari, perontek, dan penggamel, dan bisa menampilkan yang lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dari
tahun ke tahun. Saya apresiasi Mas Kimjing. Mas Kimjing itu semua, dari membantu tim properti, panggung, sound system membantu Mas Jibon juga. Nah itu patut diapresiasi itu. Ada tambahan rokok harusnya itu Mas Kimjing setiap divisi memberi itu. Harapannya ke depan semoga Rontek Donorejo ini menjadi lebih berkembang dan tahun depan semoga mendapat hasil yang lebih baik lagi dari tahun ini. Pokoknya passwordnya Rontek Garubumi nyawiji nganti mati. Uhuy. Tak ada yang bisa berkata, hanya air mata, pelukan, dan sujud syukur. Bukan karena kurang puas, tapi karena kemenangan ini adalah milik semua. Rontek bukan hanya seni, ia adalah cara bicara rakyat kecil. Garubumi dari Tanah Donorejo telah bersuara, dan suara itu akan terus menggema, bahkan setelah nada terakhir berhenti. Mangan Indomie karo Mbak Aini, Garubumi lo iki.